Pak Kades, DPD, teman-teman semua yang hadir. Ini proses sudah berjalan lama dan alhamdulillah saya dari awal sudah mengikuti, kemudian lengkap insya Allah mendapatkan informasi baik dari teman-teman yang mengajukan pendapat maupun saya sudah ketemu dengan ketua BPD-nya, dia juga saya minta pendapatnya apa karena dia berhak untuk menyampaikan pendapat. Lalu dengan Kapolsek sudah, dengan Pak Camat sudah, dan tadi alhamdulillah saya sudah ketemu langsung dengan Bapak Masruri, mulai dari latar belakangnya mengapa dia melakukan itu, baik yang pertama maupun yang kedua. Kita sudah melakukan wawancara langsung dengan Pak Masruri, disaksikan oleh beberapa orang. Insya Allah pertama adalah apa yang diinginkan Bapak sekalian yang hadir hari ini, berusaha kami penuhi. Tetapi kami juga harus taat pada hukum, karena kami tidak bisa langsung melakukan pemberhentian tetap, tidak bisa, karena dia juga punya hak hukum, dan itu ada tahapan-tahapan dan persyaratan mengapa seseorang diberhentikan tetap oleh Kades. Nah, Kades akan melakukan pemberhentian tetap itu ada memang di perintah pengadilan, baru bisa, atau perintah dari inspektorat baru bisa. Sehingga apa yang tadi kita sampaikan kepada Saudara Masruri dan Pak Kades BPD, teman-teman di dalam, adalah ini yang semaksimal mungkin bisa kita lakukan hari ini. Kalau tuntutan bapak-bapak sekalian meminta hari ini dipecat, itu memang tidak mungkin bisa kita penuhi. Yang bisa kita penuhi adalah semaksimal mungkin hukuman yang bisa kita lakukan hari ini. Ini sudah maksimal. Yang pertama, Bapak Masruri sudah secara legowo, pertama secara sadar mengakui perbuatannya. Itu penting itu. Yang kedua, berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi untuk yang ketiga kali. Yang ketiga, bersedia diberhentikan sementara. Tapi tidak hanya itu kalau saya. Kalau aturannya itu memang diberhentikan sementara sekian bulan, kemudian tetap masuk kerja dan mendapatkan insentif atau siltap separuh. Ya. Saya tidak memutuskan itu tadi bersama dengan teman-teman. Nanti saya mohon pendapat hukum dari inspektorat. Pemberhentian sementara 6 bulan, tidak masuk kerja, otomatis tidak absen, tidak bekerja, otomatis tidak menerima gaji. Konsekuensinya luas nih kalau tidak menerima gaji. Yang pertama, dia tidak mungkin akan mendapatkan siltap kemudian bisa setor secara automatically lewat Bank Jateng. Pasti akan saya telepon Bank Jateng. Pasti itu. Karena pasti akan berhubungan dengan Bank Jateng, pasti telepon saya. Ini sudah beberapa kali saya lakukan di beberapa tempat ya, di Kades juga seperti itu. Karena siltapnya di stok dari sini, otomatis setorannya harus setoran langsung ke Bank Jateng atau ke bank yang lain. Saya belum tahu, tapi Bank Jateng jelas sudah ada. Yang kedua, dia tidak punya penghasilan tetap untuk bisa menghidupi keluarganya. Minimal selama 6 bulan. Ini cukup lama 6 bulan itu loh. Lama 6 bulan. Apa ya Pak? Itu baru 6 bulan Pak. Saya 2 tahun nganggur Pak. Sebentar Pak, kasusnya beda ya Pak ya? Iya. Beda. Ini kalau dibilang gak kayak yang ketiga kali, itu namanya maling Pak. Bukan tenang-tenang maling Pak, nyomot maling Pak. Kalau ditambah ya mohon maaf, biar orang-orang sing keras orang. Jadi jangan mengukur orang dengan baju sendiri ya. Bukan iya. Jadi ini sudah maksimal menurut saya. Hari ini dia bersedia diberhentikan sementara tanpa gaji 6 bulan. Kalau selama 6 bulan kemudian pemeriksaan inspektorat menyatakan A,
menyatakan B, kita harus taat itu. Harus taat itu. Cukup berat menurut saya seorang perangkat desa dengan siltap sekian juta, dengan potongan gaji sekian, menghidupi anak, berapa nggak tahu anaknya tadi, itu cukup berat menurut saya. Dan menurut saya sudah bisa memenuhi aspek keadilan minimal selama 6 bulan. Kalau pengen digercak nanti mau hartanya, nggak bisa kita lakukan itu. Ya, kita ada tahapannya, jadi tidak mungkin itu. Apalagi kalau kemudian kita menerima meniru wasiat Rasulullah ya, kita tidak mungkin sekejam itu. Tetap harus mengikuti apa yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Tidak bisa langsung diberhentikan tetap, tidak bisa. Harus sementara dulu. Ini sudah kejamnya lagi adalah diberhentikan sementara tapi tidak menerima apa-apa karena dia nggak bekerja. Nggak bekerja sama sekali 6 bulan. Wah itu menurut saya udah kejam gitu. Udah kejam. Nggak tahu nanti Pak Inspektor ini. Kejam itu udah mentok gitu. Tegas ya Pak. Iya, tegas gitu Pak. Berarti lebih kejam lagi pansus dipangan, Pak. Iya. Wong lumpruk wong setruk ora diwehi, Pak. Iya. Perlu mangan lah kesinga siap bukan sampean pengen survei ya ayo tak ater pas sing ora pada wali. Haknya orang tadi, Pak. Iya. Saya jamin akan diberikan, Pak. Iya. Saya jamin, Iya. Pak. Karena dia mengembalikan satu. Sing setruk ora ndek KTP alasan ora ndek KTP sing pengurus apa? Iya, Pak. Itu mati memang gotong. resiko. Kan kudune memang anak perangkat desa sing turun. Iya. Dia mengembalikan 1.750, kemudian akan diberikan beras, diberikan kepada orang yang seharusnya menerima. Oke Pak? Orang yang harus menerima beras tadi itu akan diberikan dengan pengembalian uang itu. Berarti dengan pengembalian itu perkara udah selesai? Belum Enak Pak. sekali kalau perkara Belum, udah saya selesai. bilang belum loh Pak. Bapak Paling ayam pedung itu saya bilang belum Pak. Iya paham. Bilang lebih cerewet dari tadi ya. Iya. Tenang Pak. Belum Pak, karena 6 bulan ini diberi kesempatan kepada Afif ya teman saya ini untuk bisa melakukan pemeriksaan secara jelas ya. Jadi menurut saya ini sudah cukup berat hukumannya, cukup tegas dan diberi bersama 6 bulan. Seperti itu, memenuhi unsur-unsur yang saudara inginkan dan kami tidak melakukan pelanggaran. Ya, seperti itu. Terima kasih dari saya dan nanti akan ada fatwa hukum dari beliau Pak Inspektur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Permasdes beserta tim. Yang saya hormati unsur Forkom Pincam Kecamatan Suradadi, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil beserta tim. Ada pengendali dari Polres dan Pak Kepala Desa beserta jajaran Ketua BPD, Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Gembong Jati. Sedaya sami sehat ya? Sehat. Syukur kita pada hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan untuk bertemu. Ini bagian dari menegakkan kebenaran dan keadilan. Laras napa laras Pak? Laras. Nah, mengingat negara kita negara hukum, yang harus kita junjung adalah menegakkan hukum dengan tegas namun tidak meninggalkan keadilan. Apa yang sudah disampaikan dari Pak Kadis, Pak Camat, dan Pak Kepala Desa tidak ada maksud untuk melindungi siapapun yang berbuat kesalahan atau pelanggaran. Sepakat ya Pak? Sepakat. Sepakat. Bapak-bapak selaku wakil warga masyarakat juga memiliki hak yang tadi sudah disampaikan Pak Kasirin, kemudian Mas Tamrin, kemudian ada Pak Bahrudin, dan satu lagi ada perwakilan perempuan yang
siap untuk menjadi saksi. Nah, proses yang kita tempuh ini kan satu sisi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa Gembong Dadi ini sudah diakui oleh yang bersangkutan kan ya. Diwujudkan ada surat pernyataan tertulis. Karena kita negara hukum, aturannya adalah Peraturan Bupati Tegal nomor 74 tahun 2016. Bapak Ibu sedaya saged membaca aturan itu yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 junto Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Di Perbuk 74 ada pasal 33 yang merupakan larangan bagi perangkat desa. Dan yang bersangkutan diduga telah melanggar. Yang pelanggarannya juga sudah diakui. Namun proses berikutnya apa yang dijadikan tuntutan Bapak Ibu semua harus berproses secara prosedural. Artinya kalau kita bicara keinginan panjenengan semua, kami semua sebagai warga masyarakat, jalan pintasnya itu. Tapi mohon bersabar, biar yang disampaikan Pak Kepala Desa tadi itu tidak terjadi keliru dalam penata usahaan pengelolaan penanganan permasalahan hukum, Pak. Nah, apa yang disampaikan Bapak, izinkan kami memproses dengan cara yang secepat-cepatnya untuk menentukan keputusan apa yang telah dilanggar, kemudian sanksinya apa. Tapi modal salah satu bukti bahwa dugaan yang larangan yang dilakukan itu telah diduga dilanggar, telah diakui, kan berarti sudah terbukti kan Pak Satu. Nah, nanti saya mohon tolong Bapak Ibu sedaya kersa untuk kami mintai keterangan dan tempatnya di inspektorat. 1-2 hari mudah-mudahan kelar. Mas Tamrin, Pak Kasirin, Pak Barudin, dan semua yang ada di sini siap ya? Siap. Nah, saya mohon berikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan apa adanya. Siap. Kami akan melakukan secara profesional dan tidak memihak, Pak. Selain kepada aturan hukum itu sendiri. Tapi mohon tolong demi kebaikan semua, nggak usah gaduh, nggak usah rame-rame. Dikawal, kami akan melakukan dengan cara profesional dan kami upayakan dalam minggu depan sudah selesai. Amin. Bentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Okay. Prinsip saya menyampaikan ini, kita membangun komitmen demi Gembong Dadi yang baik. Sepakat untuk jaga nama Gembong Dadi, Pak Suradadi juga? Sepakat nggih? Proses ini mari kita kawal. Dan kami tidak akan mengkhianati apa yang diatur dalam ketentuan tersebut. Prinsip yang ingin saya sampaikan itu, hukum kita tegakkan dengan tegas. Kalau tadi Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan ada rasa pertimbangan ini dan itu, tapi kami hanya ingin mencocokkan kriterianya seperti yang ada di pasal 33, sanksinya ada di pasal 34. Bapak-bapak semua bisa membacanya, tapi kita hormati proses itu. Izinkan kami untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap kejadian yang menimpa di Desa Gembong Dadi, dan ini adalah ternyata kali yang kedua. Jelas ya Pak Kades ya. Ini adalah kali yang kedua. Itu yang perlu saya sampaikan. Percayakan proses ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Tapi saya mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk kita mintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran ini yang dilakukan oleh Saudara Mas Ruri. Singkat yang ingin saya sampaikan itu,
Mari kita berpikir jernih untuk kebaikan, tetapi siapapun yang berbuat salah, hukum memang harus kita tegakkan. Ngaten nggih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada semuanya hadir, sudah dengarkan semua, baik dari Inspektorat, Dispermandes. Ini tinggal menunggu proses dari Inspektorat akan segera. Tapi dengan langkah-langkah ini sudah kita mengambil adalah untuk pemberian sementara sambil menunggu proses yang benar-benar terjadi, salah atau tidak salah kepada Inspektorat. Pak, insya Allah kita sama-sama dengan Inspektorat tidak akan melindungi aparat saya yang melakukan kesalahan. Saya langsung ambil tegas, tapi saya nunggu dari penelitian dulu dari Inspektorat yang terakhir. Dan nanti warga ya, memberi keterangan-keterangan untuk penambahan bukti-bukti. Silakanlah panjenengan kawal. Kalau memang tidak ada jawaban, tanyakan saja langsung ke Inspektorat. Apalagi panjenengan sudah dengar sendiri, melihat sendiri kata-kata beliau. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Berarti ini sementara tadi berhentikan sementara dulu. Ya. Jelaskan dulu Pak, perhentian 6 bulan tidak menerima gaji kayak gitu Pak. Jelaskan dulu Pak. Ini jadi gini Pak. Iya, Pak. Ya. Untuk hal masalah gaji itu kita cross check dulu kepada Dispermandes. Di situ kan ada aturan berapa persen, ada berapa persen. Iya. Ya. Jadi kita kan di sini perwakilan. Ya. Yang namanya perwakilan itu kan nanti ada info-info yang perlu disampaikan ke masyarakat. Betul. Saya pengen dibacakan semuanya biar nanti saya menyampaikan ke masyarakat itu enak, tepat seperti itu. Kayak gitu. Jadi sampai kapan? Jadi, Masih mana? diperjelas aja hari ini pokoknya harus kelar kayak gitu. Fotonya kena kok. Ora tak rekam. Hah? Baru foto kan. Nambah nama. Atau tuduhnya, iya kan? Bukan maksudnya. Kan aku baik rekam. Jadi kita menunjukkan bahwa SK sudah saya tanda tangani. Mohon izin Pak Kadis, itu SK pemberhentian sementara ini sudah saya buat. Surat keputusan dari saya sudah saya buat. Artinya untuk pemberhentian sementara selama menunggu 6 bulan dan menunggu sanksi apa yang dari Inspektorat. Kira-kira seperti itu. Ya mohon maaf Pak, bisa nggak difotokopi Pak? Saya yakin dari BPD pun sudah memfoto, mengupload, saya yakin. Nah, Ya biar nanti, masyarakat yang di sini ya, ada yang nanti memegang panjenengan hubungan kekuatan, langsung ya. 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 Foto bayar apa Pak Ki? Ya. Potong ya, jaluk. Si foto bayar wis gara-gara Ya, ditutup dulu ya. Jadi kita saling memahami. Ya artinya bagaimana ya, ialah kita lalui dengan proses hukum dulu lah. Nah, yang penting kita sudah berketikat baik dan Pak insya Allah dari pelaku itu sudah mengakui segala-galanya. Kiranya dari saya barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di para bapak-bapak yang hadir mewakili masyarakat. Sekaligus saya juga tidak ada tendensi apa-apa, malah justru saya senang
Jadi kita biar vulgar, biar transparan. Ya. Kira-kira seperti itu. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma nambahin, ini tadi dari inspektorat ini kan ingin lebih cepat lebih baik. Insya Allah ini Pak Inspektorat langsung datang ya menemui panjenengan. Saya gitu, jadi lebih cepat lebih baik. Karena kami dapat tempo 3 bulan 4 bulan terlalu lama. Ya, tapi kalau memang lebih cepat lebih baik, monggo dari inspektorat bisa nanti ngecek atau mungkin keterangan dari para warga. Terima kasih. Mulai besok saya minta yang diundang sakit hadir ya Pak untuk memberikan keterangan. Insyaallah, Saged. Mulai besok ya. Nggih. Ya. Artinya kita semua kan bareng-bareng berproses. Nggih, Ya. nggih, nggih. Oke, matur suwun. Nggih. Terus untuk masalah penandatangan sementara itu nggak ditandatangani sama Pak Rudi langsung. Pak Lurah. Dari Kadek. Kekuasaan Lurah. Jadi pemberitaannya dari saya lewat SK ini Pak. Memutuskan. Nanti saya minta itunya ya Pak ya. Download Perbuk nomor 74. Jaluk itu ya, foto di print. Ya, ada. Arah apa? Hah? Arah ini. Iya. Sing di sepeda.